samping saya telah ada narasumber seorang advokat sudah berpraktek sekitar lebih dari 10 tahun. Beliau Kang Arthur Yudi Wardana, pendiri kantor hukum Arthur Yudi Wardana & Partners, bertempat di Jalan Sadang Sari, Taman Koko Indah, Bandung. Nah, pada tema perdana ini kami akan membahas mengenai apa itu profesi advokat. Pak Arthur, ini kita ingin tahu mengenai apa sih itu profesi advokat itu. Di sini kita sudah buat beberapa pertanyaan yang mungkin pemirsa di rumah juga ingin mengetahui apa itu advokat. Nah, di sini sebenarnya apa itu profesi advokat, Pak Arthur? Baik, advokat itu sebelumnya memang saya cerita dulu ya, bahwa advokat itu sudah ada sejak zaman dulu. Hanya saja berbeda dari nama. Di Indonesia itu advokat dikenal ketika pada tahun sekitar 1950-an di sini, yang mana saat itu advokat itu betul-betul untuk memperjuangkan masyarakat yang memang untuk mendapatkan keadilan. Nah, advokat itu sendiri terlahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Nah, di situ dikatakan bahwa advokat adalah pengacara, konsultan hukum, penasihat hukum dan lain sebagainya, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Artinya pemberi kuasa itu adalah siapapun yang ingin mendapatkan keadilan atas hal-hal permasalahan hukum yang mana diurus oleh seorang advokat. Namun di Indonesia itu sejarahnya bahwa advokat itu beberapa hal terjadi perubahan-perubahan. Nah, seperti sekarang advokat itu diwajibkan untuk setelah sarjana hukum itu dia mempunyai pendidikan advokat atau sekolah advokat. Nah, di samping itu juga advokat itu harus bersumpah di pengadilan tinggi dan lain sebagainya. Hanya saja perbedaannya adalah bahwa advokat sekarang itu benar-benar mandiri, independen. Artinya advokat itu tidak ada unsur pihak manapun yang akan mencampuri urusan advokat. Sehingga advokat ini dapat berkembang, dapat benar-benar serius, mandiri, profesional untuk membantu masyarakat yang ingin mendapatkan keadilan atas problem hukumnya. Jadi advokat adalah pemberi jasa hukum kepada masyarakat untuk mengupayakan keadilan. Begitu. Ini kita lanjut ke pertanyaan kedua ya, Pak Arthur. Baik, kan tadi sudah diterangkan mengenai apa itu advokat. Kebetulan tadi ada jasa hukum, mengikut jasa hukum. Bisa diterangkan mungkin jasa hukum sendiri itu apa saja? Ya, baik. Advokat ini luas ya, pekerjaannya memang. Jadi jasa hukum itu adalah memberikan jasa pelayanan secara profesional menurut undang-undang advokat, dan juga advokat itu harus mengikuti undang-undang yang lain ketika si advokat ini menjalankan profesinya. Jasa advokat adalah jasa ataupun juga kinerja yang diberikan kepada kliennya dalam menyelesaikan perkara. Nah, jasa itu dapat berbentuk seperti memberikan konsultasi hukum, memberikan istilahnya pelayanan hukum, seperti ada masyarakat ingin melakukan pelaporan karena masyarakat itu kurang paham masalah hukum sehingga dapat dibantu oleh advokat. Seperti itu gambaran umumnya. Adapun yang lain adalah jasa hukum itu ketika dia mewakili kliennya untuk menggugat pengadilan. Jadi advokat ini ada tahapan memberikan jasa hukum itu non litigasi dan litigasi. Non litigasinya dapat seperti melakukan somasi, melakukan negosiasi, melakukan
ketika advokat itu mewakili kliennya untuk mengupayakan keadilan di pengadilan. Seperti itu. Nah ini Pak Arthur, sekarang kan kita lihat perkembangan profesi advokat ini seolah-olah menjadi salah satu profesi dambaan. Betul. Hampir buat semua orang ya. Terutama untuk adik-adik kelas kita yang saat ini menempuh pendidikan hukum. Bagaimana sih untuk menjadi seorang advokat? Nah, untuk menjadi seorang advokat itu ada tahapannya. Berdasarkan undang-undang itu, seseorang itu harus menyelesaikan perkuliahan di S1, terlepas itu perdata, pidana, hukum tata negara, bisnis dan lain sebagainya. Lalu tahapan berikutnya adalah mengikuti ujian advokat, pendidikan advokat, dan ada lagi pelantikan advokat oleh organisasi advokat. Setelah itu baru bersumpah di pengadilan tinggi, karena ini penting. Bagaimana advokat bersumpah akan menegakkan keadilan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan peraturan perundang-undangan itu harus ditaati oleh advokat. Ini sekarang kan orang-orang ada juga yang bingung nih mengenai istilah-istilah, ada yang namanya advokat, konsultan hukum, penasihat hukum, atau pengacara. Nah ini bisa dijelaskan Pak Arthur itu istilah-istilah tersebut? Baik. Jadi begini, advokat itu mempunyai jadi advokat itu general. Advokat adalah berdasarkan undang-undang itu sebagai pengacara, sebagai konsultan hukum, sebagai penasihat hukum, dan sebagai konsultan. Artinya di situ advokat bertindak untuk dan atas nama sebagai advokat menjalankan fungsi-fungsi itu, pengacara, konsultan hukum, penasihat hukum, dan konsultan hukum ya. Hanya saja ada perbedaan ketika sebelum ada undang-undang advokat, bahwa pengacara itu kinerjanya sektoral daerah. Dulu pengacara bekerja hanya lingkup provinsi saja, dan izinnya pun hanya di pengadilan tinggi. Kalau advokat izinnya dulu sebelum ada undang-undang advokat itu di Menkumham, sehingga kinerjanya pun berbeda. Apabila pengacara zaman dulu ya sebelum ada undang-undang, sebelum 2003 ya, pengacara itu hanya bekerja di wilayah provinsi, contoh Jawa Barat saja. Apabila dia akan melakukan kasasi, dia harus dapat izin dulu, sehingga dia bisa pergi ke Mahkamah Agung ataupun melakukan kinerjanya di luar dari provinsi. Nah, kalau advokat itu sudah jelas wilayah hukumnya di negara kesatuan Republik Indonesia seluruhnya, walaupun sebelum berlakunya undang-undang advokat. Jadi walaupun hanya izin dari Menkumham, tetap kinerjanya secara nasional, berbeda dengan pengacara. Nah, kalau konsultan hukum adalah tetap advokat, hanya memberikan jasanya melalui konsultasi, gitu Pak, bagi masyarakat, bagi siapa yang memberikan, yang ingin memahami hukum, dapat diberikan pemahaman dari sisi konsultasi hukumnya. Berbeda dengan penasihat hukum. Penasihat hukum adalah advokat yang ditunjuk oleh kliennya, biasanya itu sebagai penasihat hukum ketika dia melakukan kinerjanya di pengadilan di perkara pidana. Terus satu lagi nih Pak Arthur, ini kan sudah berkembang sekali stigma di masyarakat, seolah-olah ini seorang advokat ini kok walaupun kliennya salah dia tetap dibela habis-habisan. Nah ini sebenarnya pandangan masyarakat seperti ini apakah benar atau bagaimana Pak Arthur? Ya, advokat itu sebenarnya kan menegakkan keadilan. Artinya sebagai penegak hukum dia harus menegakkan keadilan. Tentu salah juga apabila seorang advokat membela kliennya dengan cara-cara yang tidak, tentu itu tidak dikatakan oleh undang-undang. Nah, yang sebenarnya adalah advokat itu bagaimana
si kliennya ini sebenarnya tidak membunuh, tapi kliennya ini hanya ada di TKP. Nah, tentu tidak dapat juga dikatakan bahwa klien ini pembunuh, karena situ diluruskan di pengadilan di hadapan majelis hakim bahwa majelis bahwa yang bersangkutan bukanlah pembunuh, namun yang bersangkutan ada di TKP pada saat itu, alasannya apa, seperti apa, dan dapat dibuktikan ataupun dengan saksi. Seperti itu contoh. Teman-teman, setelah perbincangan ringan tadi dengan sumbernya langsung seorang advokat, kita mungkin sudah mulai terbuka ya wawasan kita tentang advokat itu apa. Nah, untuk saat ini tayangan ini cukup sekian, mudah-mudahan berguna buat rekan-rekan, dan apabila ada rekan-rekan di rumah yang membutuhkan jasa hukum khususnya di wilayah Bandung atau sekitarnya, bisa menghubungi Pak Atur di nomor kontak dan alamat yang akan ditulis pada deskripsi tayangan ini. Demikian channel Ragam Profesi Hukum kali ini. Nantikan tayangan-tayangan selanjutnya. Terima kasih.